Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salat menjadi kewajiban bagi umat Islam. Salat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salat merupakan hal pertama yang akan dihisab di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa amal hamba yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Jika sholatnya baik, dia sukses dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, dia sangatlah merugi. Hadis riwayat Tirmizi. Kita selalu ingin berupaya agar sholat kita sempurna. Namun kadang tanpa disadari kita melakukan kesalahan saat menjalankannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut ini beberapa kesalahan dalam sholat. Yang pertama, tidak menggerakkan lisan ketika takbir dan membaca bacaan sholat lainnya. Di antara kesalahan yang sering terjadi dalam sholat adalah tidak menggerakkan lidah ketika takbir dan membaca ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir sholat lainnya. Biasanya seseorang hanya cukup membacanya dalam hati, sehingga seakan-akan sholat hanya merupakan gerakan tanpa bacaan dan zikir di dalamnya. Menurut mayoritas ulama, diisyaratkan bagi orang-orang yang membaca bacaan dalam sholat agar ia sendiri mendengar apa yang dia baca. Menurut pengikut Imam Maliki, cukup menggerakkan lisan ketika membaca. Yang lebih utama adalah memperdengarkan kepada dirinya apa yang dibaca untuk menjaga perbedaan pendapat. Yang kedua, mengangkat pandangan mata ke langit atau memandang ke selain tempat sujud. Kesalahan juga sering dilakukan beberapa muslimah adalah mengangkat pandangan mata ke langit atau melihat ke kanan dan ke kiri, yang bisa menyebabkan lupa, tidak fokus, atau berbicara dalam hati. Padahal kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan dan mengarahkannya di tempat sujud. Kecuali ketika duduk untuk tasyahud, maka pandangan mata hendaknya diarahkan ke arah telunjuk, seperti yang dijelaskan dalam tuntunan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Nabi Shallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan beliau berisyarat dengan jari telunjuk ke arah kiblat, serta beliau mengarahkan pandangan matanya ke arah telunjuk itu. Hadis riwayat An-Nasai. Yang ketiga, memejamkan kedua mata ketika sholat. Ibnu Qayyim berkata, memejamkan kedua mata dalam sholat tidak termasuk tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melepaskan pandangan pada jari telunjuknya ketika tasyahud. Ibnu Abbas pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kalian melakukan sholat, maka janganlah memejamkan kedua matanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum memejamkan mata dalam sholat. Sejumlah ulama menilainya sebagai hal mubah dan tidak makruh, karena terkadang memejamkan mata dapat membantu tercapainya kehusyukan yang merupakan ruh dan inti sholat. Sedangkan Imam Ahmad menilainya sebagai suatu yang makruh, karena selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkannya. Hal tersebut juga adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Yang keempat, tidak menempelkan hidung ketika sujud. Biasanya para muslimah sering terlewatkan untuk menempelkan hidung dan dahi mereka karena terhalang oleh mukena. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar orang yang sujud benar-benar menempelkan hidung ke tempat sujud. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Berkenan dengan masalah ini, Ibnu Abbas meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota badan. Dahi, termasuk hidung, beliau mengisyaratkan dengan tangannya. Telapak tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan lutut kiri, dan ujung kaki kanan dan kaki kiri.
Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, tidak tumakninah dalam ruku dan i'tidal. Yang dimaksud tumakninah adalah posisi tubuh tenang ketika melakukan gerakan rukun sholat. Ukuran tenangnya adalah ketika mencukupi untuk membaca satu kali doa dalam rukun tersebut. Misalnya tumakninah dalam ruku, artinya posisi tubuh tenang setelah ruku sempurna, dan kemudian baru membaca doa ruku sampai selesai. Sering kita saksikan beberapa muslimah melakukan ruku maupun sujud terlalu cepat sehingga tidak sempat tumakninah. Sebelum menyelesaikan bacaan ruku misalnya, beberapa orang sudah bangkit dari ruku tanpa ada ketenangan di dalamnya. Sholat semacam ini tidak sah karena tidak tumakninah. Yang terakhir, seperti dalam hadis riwayat Zaid ibnu Wahab, ia berkata, Hudzaifah pernah melihat seorang laki-laki yang sholat namun tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Maka Rasulullah berkata, kamu belum sholat. Jika kamu mati, maka engkau tidak berada di atas fitrah agama yang Allah mengutus Muhammad untuk mengembannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa tumakninah merupakan rukun sholat. Barang siapa meninggalkannya, berarti tidak melaksanakan apa yang diperintah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.